Contoh Cianjur yang akhirnya Allah goncang dengan gempa bumi. Itu komunitas LGBT itu sudah 1000 lebih. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini. Terima kasih teman-teman yang udah setia terus dukung dalam doa dalam pelayanan ini. Dan saya akan terus upload video juga, dan saat ini sedang memikirkan konsep apa yang tepat. Dan saya berharap teman-teman bisa mengisi survei saya. Tulis kolom komentar kira-kira apa yang harus saya bahas dalam video-video ini. Apakah harus berseri atau bagaimana, atau sudah cukup dengan apa yang saya sajikan selama ini. Tapi saya berharap feedback dari teman-teman bisa membuat channel ini semakin maju ya. Dan kali ini saya akan meluruskan salah satu pengajaran dari seorang ustadz namanya Andri Kurniawan, yang mana saya melihat bagaimana ajaran ini kok sepertinya setega itu mengatakannya gitu. Karena dia mengatakan bahwa gempa bumi, kecelakaan ataupun yang namanya musibah itu terjadi karena adanya LGBT. Dan ini adalah penghakiman. Jadi sudah ada semacam cap yang disampaikan kepada bahwa ini orang-orang yang ada di Cianjur itu LGBT, makanya kenapa kena gempa bumi. Dan terus terang sebagai orang Kristen saya tidak setuju dengan hal itu. Kami aja yang Kristen gak berani dan gak tega kalau sampai mengatakan dan menghakimi saudara-saudara yang kena musibah di sana. Tapi ini justru saudara seimannya mengatakan bagaimana mereka itu sebenarnya banyak LGBT, makanya kena gempa. Dan kita harus bahas hal ini ya guys ya, dalam perspektif Kristen. Sekali lagi saya katakan, saya membahas ini dalam perspektif Kristen. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak hanya free sex, apalagi undang-undang LGBT sudah disahkan oleh 5 fraksi. Bapak Ibu tahu kan di media? Contoh Cianjur yang akhirnya Allah goncang dengan gempa bumi. Itu komunitas LGBT itu sudah 1000 lebih. Laki zina sama laki, perempuan zina sama perempuan. Itu di Cianjur. Allah goncang dengan gempa. Makanya gempa itu bukan terus akhirnya ada mungkin diarahkan ke sains, ini karena lempengan ini macam-macam. Bukan. Rasulullah sudah ngasih kabar, ulama-ulama ahlus sunnah sudah ngasih kabar. Kalau sudah ada gempa, pasti di situ ada maksiat. Ya, mengatakan bahwa gempa bumi itu penyebab utamanya adalah LGBT, jelas ini konyol. Karena saya meyakini tidak semua korban gempa bumi pada waktu itu mereka adalah orang-orang yang LGBT. Yang menyedihkan adalah orang-orang ini kan sudah mengalami musibah. Ngapain lagi mereka harus dihakimi dengan statement-statement yang mengatakan seseorang yang kena musibah bencana gempa bumi itu karena LGBT. Karena yang meninggal pun pasti di situ tidak semua orang-orang yang LGBT, atau bahkan tidak ada sama sekali yang ada di dalamnya. Logikanya aja, kenapa bukan Jerman aja yang kena gempa bumi karena LGBT, bener nggak? Karena mereka kan yang bahkan mengkampanyekan pelangi kan. Dan itu menjadi kontroversial pada waktu itu yang ada di Qatar. Mereka ingin pakai ban pelangi karena Qatar tidak mengizinkannya, sehingga mereka tidak memakai itu. Kemudian katanya kipernya memakai sepatu yang pelangi. Itu menunjukkan bahwa mereka menyetujui cinta sesama jenis. Tapi kan mereka mana-mana aja nggak kena gempa gitu. Kenapa yang kena gempa justru yang ada di Cianjur? Iya kan? Jadi sebenarnya terlalu prematur untuk kita mengatakan bahwa kejadian itu adalah akibat dari LGBT. Yang kita harus tahu bahwa musibah itu sebenarnya ada beberapa jenis. Ya, musibah itu ada beberapa jenis. Jadi kita harus menganalisanya terlebih dahulu. Itu karena apa? Yang pertama, bisa jadi musibah itu karena hukuman Tuhan. Bisa jadi. Sama seperti yang disampaikan Bapak itu tadi. Bisa jadi itu karena hukuman Tuhan. Tapi bukan berarti spesifik itu hukumannya karena LGBT. Gak gitu juga gitu loh.
Bisa jadi karena mungkin dosanya menolak Tuhan yang benar. Bisa jadi mungkin karena menista agamanya orang Kristen. Nah, bisa jadi saya bilang ya. Bisa jadi karena udah malas-malasan pergi ibadah. Bisa jadi. Karena memang ada musibah yang benar-benar karena akibat dari pelanggaran dan dosa manusia. Dan ini kita nggak bisa pungkirin, guys. Contohnya seperti Sodom dan Gomora. Mereka di sana juga ada LGBT. Kemudian mereka dihukum karena LGBT-nya itu di Sodom dan Gomora. Selain itu, pada zaman Nuh juga kan ada penghukuman. Orang-orang zaman Nuh dihukum karena air bah ya. Air bah hukumannya itu besar banget dan banyak orang mati. Tapi apakah itu akibat dari LGBT? Enggak juga gitu. Ada dosa-dosa yang lainnya seperti menolak Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Mereka juga akhirnya menikah dengan orang-orang yang dikatakan di situ anak anak-anak manusia karena mereka tidak menyembah kepada Allah yang benar. Tapi anak-anak Allah di situ itu menyembah pada Allah yang benar, tapi kawin mereka dan akhirnya hidupnya berantakan, saling bunuh dan semua segi dosa ada di situ kemudian dihukum sama Tuhan. Dan memang itu jelas ada. Musibah karena hukuman ada. Tetapi bukan berarti semua musibah yang dialami itu karena hukuman. Karena ada musibah itu karena memang ujian. Kalau kita lihat Ayub ya. Ayub itu dia orangnya saleh. Dia selalu memberikan kurban ketika anak-anaknya berbuat dosa. Dia juga selalu memberikan persembahan supaya dosa dari mereka diampuni. Baik Ayub sendiri, anak-anaknya, istrinya diampuni. Tetapi toh pada akhirnya dia tetap mengalami namanya musibah. Harta kekayaannya habis. Dijarah, dirampok, bahkan kena puting beliung juga. Selain itu juga anak-anaknya mati semua. Semua mati. Badannya penuh dengan borok. Istrinya menghujat dia dan meninggalkan dia. Sudah lengkap nih musibah yang dialami Ayub. Tapi apakah karena Ayub berbuat dosa? Enggak juga, guys. Tapi Ayub di situ diceritakan dalam kisah itu bagaimana dia mendapat ujian itu. Tuhan mengizinkan iblis untuk melakukan bencana itu semua kepada Ayub. Tetapi dengan satu syarat, Ayub tidak boleh dibunuh. Itu syaratnya. Dan dari sini jelas bagaimana musibah yang dialami Ayub itu bukan karena dosanya, tetapi karena Tuhan ingin menguji iman dari Ayub. Yang selanjutnya ada musibah karena hal-hal alamiah. Tuh, maksudnya bagaimana nih? Contohnya kayak gini, kayak kita buang sampah tidak pada tempatnya. Kita buang pada sungai. Sungai itu kemudian tersumbat dan karena tersumbat ada hujan yang sangat-sangat deras. Airnya meluap dan membanjiri seluruh isi rumah kita. Mobil mogok dan motor mogok, semua perabotan kita rusak. Bencana itu terjadi karena apa? Karena hal yang alami seperti itu. Yang artinya karena kita tidak menjaga lingkungan, pada akhirnya bencana itu bisa terjadi. Kalau yang saya lihat sendiri, bencana yang terjadi di Cianjur juga itu karena pergeseran. Kepala BMKG Dwi Korita mengungkapkan bahwa penyebab gempa Cianjur diduga akibat dari pergerakan sesar Cimandiri. Diduga ini merupakan pergerakan dari sesar Cimandiri, jadi bergerak kembali. Apa maksudnya itu? Jadi sesar adalah bidang rekahan yang disertai oleh adanya pergeseran relatif satu blok terhadap blok batuan lainnya. Istilah sesar disebut juga dengan patahan. Sementara pengertian sesar Cimandiri adalah patahan atau sesar aktif terletak di Jawa Barat dengan orientasi arah timur laut dan barat daya. Pengertian ini merujuk jurnal UGM Analisis dan Interpretasi Sesar Cimandiri, Jawa Barat menggunakan data anomali gravitasi udara bebas TOPEX, mekanisme fokus gempa CMT, serta katalog gempa bumi. Jadi adanya pergeseran. Itu secara alamiah seperti itu. Tapi ya betul, orang bisa menafsirkan banyak hal tentang bencana ini. Tapi bukan tugas kita untuk menghakimi seseorang bahwa penyebabnya hanya satu, yaitu LGBT. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya Anda menjudge semua orang yang ada di situ LGBT. Nggak bisa. Karena jelas bahwa bencana alam itu bisa bersifat alamiah, bisa bersifat hukuman, tapi juga bisa bersifat ujian. Nah, di posisi mana kita menempatkan diri kita dalam bencana tersebut. Dalam kehidupan kita juga, jangan serta-merta ketika kita ada masalah lalu kita bilang, oh saya menderita ini karena akibat dari orang lain. Bisa jadi karena dosa kita juga gitu loh. Tapi kita nggak boleh bilang ke orang lain, oh ini karena dosamu. Nggak bisa.
Mungkin Tuhan sedang mengujinya, iya kan? Kita nggak bisa semuanya saling menghakimi satu dengan yang lain. Yang bisa dilakukan adalah koreksi diri. Jangan sampai bencana itu memang terjadi karena kita tidak menjaga alam kita. Bisa jadi karena kita tidak mau mendengar Allah yang benar. Bisa jadi karena memang Tuhan sedang menguji iman kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo sini. God be with you all.